Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di podcast, yaitu podcast Anak Bahasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian akan tahu ilmu-ilmu selanjutnya yang akan dipaparkan. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Posil Apa, Positivisme Logis dan Analitik Bahasa. Saya sebagai moderator Naswa Arnavia Rukmana, dan ada rekan saya nih yang udah cantik berpendidikan, Masya Allah, yang bernama Kamila. Dan di sebelahnya saya ada narasumber yang hebat juga, yaitu Farhan Raffi Mulki. Dua narasumber hebat ini berasal dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, yang kita akan bahas pada hari ini yaitu tentang filsafat analitik bahasa dan juga bagaimana bahasa itu dipahami dalam dunia filsafat. Halo, apa kabar Teteh Kamila? Alhamdulillah, baik. Senang bisa diundang di podcast yang sangat luar biasa ini. Baik. Sebelumnya, kenapa sih mau masuk nih ya ke pendidikan sekaligus masuk ke Prodi Bahasa Indonesia? Nah, itu tuh merupakan suatu harapan dan juga cita-cita dari kecil. Memang dari kecil itu sudah ingin menjadi, kalau ditanya oleh guru gitu, ingin jadi apa sih cita-citanya, saya jawabnya selalu ingin menjadi guru gitu. Makanya pas masuk aliyah tuh masuknya dan pilihnya itu di pendidikan, dan juga pas aliyah juga pilih jurusan Bahasa Indonesia, makanya dilanjutkan lagi ke Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baik, Bahasa Indonesia juga kalau nggak salah sudah terkenal ya di UNESCO. Nah, kan di sini kita akan membahas tentang filsafat ya. Filsafat yang lebih banyak kita ketahui itu tentang filsafat Barat, tentang filsafat Islam atau filsafat lainnya ya. Nah, bisa jelaskan nggak sih apa itu filsafat analitik bahasa? Baik. Nah, jadi filsafat analitik bahasa itu merupakan suatu cabang filsafat yang dimana berfokus pada analisis suatu bahasa gitu. Nah, itu tuh untuk menganalisis gitu, apa aja sih konsep-konsep yang ada dalam bahasa yang digunakan dalam suatu filsafat gitu. Nah, filsafat analitik bahasa juga ini baru ditemukan pada awal abad ke-20, jadi masih baru-baru. Nah, itu ditemukan oleh Bertrand Russell dan Ludwig, yang dimana mereka percaya bahwa masalah yang ada dalam suatu filsafat itu kebanyakannya dari bahasa yang digunakannya. Banyak bahasa yang masih rancu, yang masih ambigu, dan masih banyak mengandung kebingungan gitu terhadap orang yang baik itu pembicaranya maupun pendengarnya gitu. Nah, teman-teman, itu mengenai tentang sejarahnya ya. Jadi nih, Teteh Kamila, kata-kata yang harus dipahami secara presisi di dalam dunia filsafat atau di dalam filsafat nih, supaya maknanya itu jelas tuh bagaimana tuh ya? Jadi filsafat analitik bahasa itu berusaha mengidentifikasi, terus memahami, dan juga mengidentifikasi suatu bahasa dalam konsep gitu, suatu istilah. Misalnya nih, kalau misalnya suatu konsep itu masih ambigu gitu, maknanya tuh apa, terus mengandung hal-hal yang harus diteliti lebih lanjut. Nah, filsafat analitik bahasa itu berperan di sana untuk memperjelas makna dari suatu konsep gitu. Jadi teman-teman, filsafat ini tuh menganalisis kosakata yang akan kita keluarkan juga. Jadi gak semata-mata langsung diucapkan, tapi kita juga bisa loh memahami kata-kata tersebut dengan makna yang lebih luas dan lebih dalam gitu teman-teman. Baik, Teteh Kamila, terima kasih ya atas pemaparan jawabannya ya tadi. Lanjut ke narasumber kedua, yaitu Bapak Farhan atau Bung Farhan. Bung Farhan, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kan di dalam filsafat itu tuh ada yang namanya tuh positivisme logis ya. Yeah. Nah, bagaimana sih kaitannya dengan bahasa?
Nah, baik, tentu positivisme logis adalah aliran pemikiran yang berkembang di Eropa atau bisa kalau sekarang disebut dengan negara Austria. Nah, pada abad ke-20, terutama di antara kelompok Wiener Circle atau bisa disebut dengan lingkaran Wiener. Nah, jadi yang terdiri dari pemikiran seperti Maurice Flick dan Rudolf Kant dan sebagainya. Nah, positivisme logis berpendapat bahwa pengetahuan yang sah harus dapat dibuktikan secara empiris atau setidaknya berdasarkan logika yang jelas. Mereka memandang bahwa pernyataan hanya memiliki makna jika dapat diverifikasi atau dibuktikan dengan nyata. Nah, entah itu melalui pengalaman langsung ataupun melalui logika yang ketat. Jadi, jika suatu pernyataan tidak bisa diuji atau diverifikasi kebenarannya, maka dianggap tidak bermakna gitu. Jadi teman-teman, filsafat ini tuh kayak kita tuh bermain logika ya teman-teman gitu. Gimana pemikiran kita itu tersampaikan dan bisa diterima oleh yang berbicara dengan kita. Baik, berarti kan tadi tuh tentang positivisme logis kan ya. Nah, berarti bahasa itu harus mampu gak sih menghasilkan pernyataan yang terverifikasi atau bisa dibuktikan? Ya, benar sekali. Nah, mereka percaya bahwa bahasa harus digunakan secara presisi untuk menghasilkan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya. Nah, jadi dalam aliran positivisme logis ini, pernyataan-pernyataan seperti metafisik atau spekulatif yang tidak dapat diverifikasi, misalnya seperti tentang kehidupan setelah mati atau sifat hakikat dunia. Nah, jadi pernyataan seperti ini tuh tidak dapat diverifikasi dan dianggap tidak bermakna dalam pandangan ini. Oke teman-teman, berarti kan tadi tuh berarti mengenai tentang ilmiah itu kan tidak bisa dibuktikan dengan filsafat dong ya? Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bung Farhan ya. Kita sekarang lanjut kepada narasumber yang pertama nih. Bagaimana sih filsafat analitik bahasa bisa melihat peran bahasa dan memahami dunia? Bagaimana? Nah, ini menarik nih. Menurut Ludwig, yaitu salah satu tokoh kunci gitu dalam filsafat, mengatakan bahwa batas bahasa kita adalah batas dunia kita. Nah, artinya bahwa kemampuan bahasa kita itu mempengaruhi pengetahuan tentang dunia kita gitu. Jadi kalau misalnya batas kemampuan bahasa kita hanya sampai di sana, tidak mampu memahami ataupun menggambarkan dunia itu sendiri, maka kita belum termasuk ke dalam orang yang belum sampai memahami dunia itu sendiri. Jadi bahasa itu sangat mempengaruhi kepada pemahaman dan juga cara berpikir kita gitu. Nah, filsafat analitik bahasa juga membantu atau berusaha dalam mengkategorikan, mendiskusikan, dan juga memahami suatu istilah atau suatu konsep. Misalnya nih, kalau di dalam bahasa kita, nah misalnya nih, botol. Kalau dalam bahasa kita belum ada istilah botol, terus kita ingin mendeskripsikan benda ini tuh sulit gitu. Jadi tentunya harus ada istilahnya dulu, harus ada suatu konsep dalam istilahnya itu harus disepakati dulu. Ini tuh mau istilahnya tuh apa gitu. Nah kan ini sudah ada istilahnya botol, maka kalau sudah ada istilahnya kita akan mudah gitu untuk mendeskripsikan atau mendiskusikan benda ini gitu. Jadi filsafat analitik bahasa itu berfungsi untuk mengkategorikan, memahami dan juga mendiskusikan suatu istilah agar lebih jelas gitu maknanya. Kamila, jadi filsafat ini tuh berarti bukan hanya sekedar alat komunikasi atau kita berkomunikasi, berarti untuk memahami kerangka, membentuk pemikiran dan juga memahami dunia ya? Iya, betul sekali. Jadi filsafat analitik bahasa ini juga berfungsi sebagai batasan ataupun bisa dikenal dengan istilah peta gitu. Kalau misalnya ada suatu peta, maka kita akan terarah gitu. Kemana tujuan kita berbicara, kemana tujuan makna yang akan dituju gitu sebenarnya. Karena kita berbicara tentang apa gitu. Misalnya nih, anak istri Pak Lurah cantik. Itu kan menurut pembicara bisa saja anak mereka, anak istri dari Pak Lurah dan juga Pak Lurah itu sendiri cantik. Tapi orang lain bisa menangkapnya anak dan istrinya yang cantik. Atau mungkin Pak Lurahnya juga ikutan cantik gitu. Waduh. Nah, itu bisa menjadi salah paham gitu terhadap
pendengar ataupun mendapatkan keambiguan gitu di dalam istilah tersebut gitu. Jadi filsafat analitik bahasa itu membantu untuk menelaah suatu makna agar tidak ambigu, agar maknanya menjadi lebih jelas. Baik. Baik, terima kasih Teh Kamila atas jawabannya. Lanjut ke narasumber yang kedua nih yang hebat, yaitu Bapak Farhan. Bung Farhan. Bung Farhan, bagaimana nih positivisme logis yang tadi udah dipaparkan ya? Itu tuh bagaimana cara membedakan antara bahasa yang dianggap bermakna dan yang tidak? Baik, saya jelaskan dulu positivisme logis itu apa. Nah, jadi positivisme logis menggunakan kriteria verifikasi untuk menentukan apakah sebuah pernyataan itu bermakna atau tidak. Artinya, pernyataan dianggap bermakna jika dapat diverifikasi baik secara empiris maupun logis. Misalnya, seperti pernyataan air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pernyataan ini bisa diverifikasi dengan kita atau bisa dijadikan eksperimen oleh kita. Nah, sedangkan sebaliknya, pernyataan seperti jiwa manusia adalah abadi. Nah, pernyataan seperti ini tuh tidak bisa diverifikasi secara ilmiah sehingga dianggap tidak bermakna dalam konteks positivisme logis. Gitu. Oke, baik. Jadi Bung Farhan, bahasa yang digunakan dalam positivisme logis ini menekankan pada kepastian dan juga verifikasi ya? Ya, tepat sekali. Nah, jadi pandangan positivisme logis ini fokus pada pernyataan yang bisa diuji secara objektif dan menghindari bahasa yang ambigu atau spekulatif. Nah, karena bahasa yang bisa diverifikasi dianggap lebih jelas dan ilmiah gitu. Oke. Jadi yang dapat diverifikasi itu penjelasan mengenai tentang ilmiah ya. Tuh. Nah, terima kasih ya Bung Farhan. Sekarang lanjut lagi kepada narasumber yang pertama. Berarti sekarang lanjut ke implikasinya pemikiran ini dalam ilmu pengetahuan ya. Nah, Kamila, bagaimana sih pemikiran filsafat analitik bahasa ini dan positivisme logis ini berperan dalam ilmu pengetahuan? Nah, jadi keduanya itu memiliki peran yang sangat penting dan juga memberikan sumbangsi yang sangat besar gitu dalam ilmu pengetahuan. Misalnya nih dalam pengetahuan sains gitu ya, kan dalam sains itu ada fisika, kimia, dan juga biologi gitu. Nah, tentu di dalamnya kan banyak istilah-istilah yang harus diketahui oleh seorang ilmuwan gitu. Dan maknanya juga harus memiliki makna yang jelas dan juga spesifik. Misalnya nih, kata energi itu kan oleh para ilmuwan gitu bisa diteliti, bisa intinya dalam oleh seorang ilmuwan itu kan harus diuji coba atau apanya lah gitu. Nah, tentu harus memiliki makna yang jelas gitu untuk bisa nantinya diuji atau diuji kembali ataupun diverifikasi dengan hasil yang mungkin bisa maksimal ataupun tidak, nanti kan bisa diulangi lagi. Jadi si istilah-istilah dalam sains itu tentu harus memiliki bahasa yang logis dan juga jelas gitu maknanya. Oke, berarti para ilmuwan terdahulu ini sangat-sangat hebat ya. Oke, berarti lanjut ya ke pertanyaan berikutnya nih. Masih penasaran nih. Jadi bahasa yang jelas dan terukur itu membantu ilmuwan untuk bekerja dengan cara yang lebih konkret. Iya, betul. Karena kalau misalnya suatu bahasa itu tidak memiliki kejelasan, apalagi digunakan oleh seorang ilmuwan gitu ya, nanti itu kan akan mempengaruhi hasil dari penemuan-penemuan baru yang ditemukan oleh para ilmuwan gitu. Yeah. Jadi makanya bahasa yang digunakan dalam ilmu pengetahuan apapun itu maknanya harus jelas dan juga logis agar bisa dipertanggungjawabkan. Keren. Lagi kepada Bung Farhan ya. Terima kasih ya Teh Kamila sudah memberikan jawabannya. Lanjut ya ke Bung Farhan. Berarti nih apakah filsafat ini juga punya dampak dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? Tentu saja, baik. Di kehidupan sehari-hari, bahasa yang kita gunakan merupakan cara kita memahami dan menyampaikan informasi dengan benar dan baik. Nah, banyak konflik atau perbedaan pendapat muncul karena kata-kata yang digunakan itu memiliki makna ganda atau ambigu. Seperti yang dijelaskan tadi oleh saudari Kamila dengan pernyataan anak istri Pak Lurah itu cantik. Nah, dalam konteks ini pasti kita memiliki pemahaman yang ambigu gitu, memiliki makna yang ganda kalau si pernyataan ini
tidak diiringi dengan intonasi kalimat gitu. Terus juga dengan memahami prinsip filsafat bahasa, kita bisa lebih berhati-hati dalam memilih kata, menghindari kesalahpahaman dan menyampaikan ide dengan lebih tepat seperti itu. Oke, lebih menganalisa ya dari segi bahasanya, juga kita tuh dapat memahami bagaimana sih bentuk dari bahasa yang kita ajarkan juga ya. Terus berarti nih kita ini tuh diajarkan dong untuk lebih kritis dan sadar dalam mengucapkan atau menggunakan bahasanya. Ya, betul sekali. Filsafat bahasa mengingatkan kita untuk memilih kata yang benar dan memperjelas makna dari pernyataan tersebut. Agar mengapa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, pemahaman ini sangat membantu dalam memperbaiki komunikasi kita dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain seperti itu. Wah, keren. Ayo kita sapa kamera atau sapa teman-teman di sana. Hai. Oke, alhamdulillah ya, ternyata nih pemaparan materi yang sangat istimewa pada kali ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber yang keren dan hebat ini bisa bermanfaat nih ya untuk kita semua. Ya, amin. Jadi, untuk segmen kali ini kita cukupkan saja ya. Ya, dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa datang lagi ke materi-materi selanjutnya. Yang sekarang dijelaskan itu fosil apa? Positivisme logis dan analitik bahasa. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai jumpa di ilmu-ilmu selanjutnya. Bye-bye.